Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 pada bab surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran, pernahkah anak-anak membaca surat lamaran pekerjaan? Nah, kemudian apa sih isi surat lamaran pekerjaan tersebut? Kemudian bagaimana bahasa yang digunakan di surat lamaran pekerjaan tersebut? Apakah pakai bahasa yang resmi ataukah pakai bahasa santai? Kita akan pelajari bersama-sama ya. Oke, mari kita cermati definisi dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, maupun instansi tertentu. Surat ini ditulis oleh seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada pejabat yang dapat memberikan pekerjaan maupun jabatan di suatu perusahaan maupun instansi. Kemudian, isi surat lamaran pekerjaan mencakup perihal surat, lampiran, kemudian tempat dan tanggal penulisan surat, alamat surat, isi surat, sampai nanti pada salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam surat lamaran kerja itu merupakan bahasa yang formal, karena surat lamaran kerja termasuk surat setengah resmi ya. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak patut maupun bahasa santai. Dalam suatu iklan lowongan pekerjaan dari sebuah perusahaan seperti itu ya. Nah, itu biasanya mensyaratkan bahwa surat lamaran itu haruslah ditulis tangan maupun diketik. Suatu instansi maupun perusahaan apabila meminta pelamar kerja melampirkan surat lamaran kerja yang ditulis tangan, itu fungsinya untuk melihat seberapa rapi orang tersebut, kemudian seberapa teliti. Nah, itu bisa dilihat atau dicek melalui tulisan tangannya. Jadi apabila kalian menulis surat lamaran pekerjaan dengan metode manual ya atau tulis tangan, itu harus ditulis secara rapi dan juga harus teliti seperti itu. Begitu pula untuk surat lamaran kerja yang diketik. Nah, ini untuk mengefisiensikan waktu, kemudian dicek juga atau diteliti juga kerapian, kemudian keindahan suratnya seperti itu. Data-datanya harus yang lengkap, tidak boleh ada yang terlupa seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita bersama-sama mencermati sistematika surat lamaran pekerjaan. Unsur yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Untuk penulisan tempat, kota Surakarta ini ya, itu harus dituliskan huruf awalnya itu menggunakan huruf kapital. Jadi S-nya itu kapital, Surakarta, kemudian diikuti tanda koma, kemudian diikuti tanggal, bulan, kemudian tahun penulisan surat. Nah, untuk tempat dan tanggal pembuatan surat ini tidak boleh menggunakan tanda titik di akhir ya. Alasannya adalah karena tempat dan tanggal pembuatan surat itu bukan merupakan suatu kalimat, jadi tidak boleh diakhiri dengan tanda titik seperti itu ya. Kemudian unsur yang kedua adalah perihal dan lampiran. Perihal ini harus kita tuliskan lamaran pekerjaan ya, karena ini merupakan surat lamaran pekerjaan. Kemudian lampirannya itu harus menggunakan huruf dalam penulisan berkasnya. Jadi kalau ada 6 berkas itu harus menggunakan huruf, jadi penulisannya nggak boleh pakai angka ya. Struktur yang ketiga yaitu alamat surat. Nah, jadi penulisan alamat surat ini tidak boleh menggunakan kata kepada. Jadi langsung saja yang terhormat seperti itu ya penulisannya. YTH titik. Nah, misalnya ini Direktur PT Cipta Karya. Selanjutnya penulisan jalan itu tidak boleh disingkat ya. Jadi tidak boleh
JL titik atau JLN titik, seperti itu tidak boleh. Jadi harus ditulis secara lengkap. Misalnya Jalan Monumen 45 nomor 10, Stabilan Kota Surakarta. Nah, biasanya alamat surat itu terdiri dari 3 baris, seperti itu ya. Kemudian sistematika yang keempat adalah salam pembuka. Berikut merupakan contoh salam pembukanya ya. Jadi kata dengan hormat, koma, seperti itu. Penulisannya dengan hormat, hanya huruf hanya itu menggunakan huruf kecil, tidak boleh pakai huruf kapital ya, dan harus diakhiri tanda koma. Selanjutnya alinea pembuka. Nah, dalam surat ini contoh alinea pembukanya adalah berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat pada surat kabar Solo Pos tanggal 19 Juli 2021. Nah, perlu anak-anak ketahui kata Solo Pos itu harus ditulis menggunakan atau dicetak miring seperti itu ya, karena koran Solo Pos itu termasuk jenis harian atau surat kabar seperti itu. Nah, itu harus penulisannya itu dimiringkan. Struktur yang selanjutnya yaitu isi surat. Nah, isi yang pertama itu mencakup identitas pelamar pekerjaan, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor handphone, dan lain sebagainya ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Untuk penulisan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, nomor handphone itu huruf depannya harus menggunakan huruf kecil ya. Jadi tidak boleh menggunakan huruf kapital karena ini merupakan kalimat lanjutan dari kata-kata di atasnya. Jadi kan itu di alinea pembukanya ada saya yang bertanda tangan di bawah ini. Yaitu lanjutannya berisi identitas dari si pelamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, pada bagian maksud dan tujuan itu harus ditulis secara rinci. Jadi pelamar pekerjaan itu menginginkan posisi apa. Jadi harus dituliskan secara jelas ya di surat lamarannya. Misalnya kalau di surat ini adalah dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk menempati posisi. Nah, ini harus jelas posisinya. SADP misalnya, Sales Academy Development Program, yaitu di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, seperti itu. Selanjutnya, pernyataan lampiran itu mencakup beberapa berkas yang ikut dilampirkan saat mengirim surat lamaran pekerjaan. Jadi kan di atas keterangannya itu ada 6 berkas. Nah, berarti dalam penulisan lampirannya itu harus dilengkapi juga. Jadi berkas-berkasnya itu apa saja sih yang dilampirkan? Nah, ada fotokopi KTP, kemudian fotokopi ijazah, kemudian ada daftar riwayat hidup atau CV begitu ya. Kemudian ada SKCK, ada surat keterangan sehat, ada pas foto dan lain sebagainya yang perlu dilampirkan begitu ya. Struktur yang selanjutnya yaitu penutup surat. Nah, dalam penutup surat ini, pelamar kerja harus menunjukkan minatnya agar dapat diterima pada perusahaan yang dituju. Nah, contohnya seperti yang telah Ibu tuliskan itu ya. Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya agar dapat diterima di perusahaan Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Oke, struktur yang selanjutnya yaitu salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, salam penutup ini harus ditulis sejajar dengan penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat ya. Jadi apabila ditarik garis lurus itu maka bisa sejajar ya, lurus seperti itu. Nah, salam penutupnya ini menggunakan kata hormat saya, koma setelah itu ya, S-nya kemudian pakai huruf kecil. Nah, dilengkapi juga menggunakan tanda tangan, jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan penulisan nama terangnya. Baik anak-anak, itu tadi beberapa hal yang telah kita bahas ya, mulai dari pemodelan surat lamaran kerja sampai pada bagian yang akhir tadi yaitu sistem
tematika surat lamaran pekerjaan. Nah, apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga ya channel Ibu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian tetap semangat belajar daring, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.